Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini aku akan bahas mengenai ruqyah ya. Jadi akhir ini semenjak work from home itu kerjaan aku tuh kan ya tidur, makan, tidur lagi gitu kan. Jadi kayak lagunya Mbah Surip gitu ya. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Jadi kebiasaan aku itu jadi agak buruk ya. Bangun subuh aja tuh kadang jam 5, kadang setengah 6 gitu, sore juga. Dan ya itu akibatnya mungkin karena tidur terlalu malam. Dan aku tuh merasa ada yang aneh gitu ya. Akhir-akhir itu nggak pernah dengar suara azan subuh gitu ya. Kadang ada handphone 2 juga itu kan pasang alarm gitu ya. Ternyata walaupun dipasang alarm dan ternyata aku hanya bangun hanya mematikan saja gitu ya. Jadi akhir-akhir ini nggak pernah dengar suara azan subuh gitu ya. Dan aku tuh merasa aneh. Dan akhirnya pada suatu pagi itu aku bangun dan ya sekitar jam 5 lebih lah. Terus sholat, dan setelah itu lihat, setelah sholat aku masuk kamar gitu ya. Dan karena warung rumah aku tuh belum buka dan rumah aku masih nonton TV dan lagi nonton Ustadz Danu gitu ya. Dan videonya seperti ini nih. Ibu namanya siapa? Yuniati, asli dari Pati. Pati. Iya. Sama-sama Pak Ustadz ya? Mana dari Pati kan? Iya. Pati itu Jawa Tengah. Oh, barengan. Udah pernah ketemu Pak Ustadz sebelumnya di Pati? Belum, baru di sini ya. Waduh. Saya sering ke Pati. Oh. Saya sering mampir ke Pati. Oh. Nah, setelah video nonton tadi ya gitu ya, nonton Ustadz Danu, aku tuh nonton ya Ustadz Danu tuh sampai selesai. Dan pada akhirnya aku juga sih ingin gitu ya ikut acara itu dan kayak di ruqyah gitu kan ya. Nah, setelah selesai nonton terus buka warung gitu ya, buka warung punya mama. Dan udah itu tuh aku update gitu ya, kalian juga tahu kan updatean yang aku yang pengen didoain sama Ustadz Danu gitu ya. Terus yang keduanya mencoba untuk di ruqyah, dan ternyata banyak temen dari mulai teman kerja, teman waktu sensus atau pemetaan sensus penduduk gitu ya. Ada Bu Imas, ada Teh Dian, ada Pak Dede ya, teman kerja di DPI. Terus siapa lagi ya, pokoknya banyak orang yang ada Sopwan, terus banyak lagi yang komen. Dan ini adalah beberapa chat aku dengan teman-teman, kalian bisa dengarkan ya. Ini tuh jadi waktu aku bikin status di WhatsApp buat nyari tempat ruqyah, ternyata teman-teman yang komen itu seperti ada Paripan gitu ya, Paripan. Nah, aku tuh waktu update pengen ke Ustadz Danu gitu, Paripan katanya komennya gini, di ruqyah Pak, nggak, sambil ketawa. Nah, kata aku iya nih pengen di ruqyah biar nggak jomblo terus. Nah, terus dia tuh ngebahas juga ngeri ya. Terus aku juga balas ya, ayo ikutan dong kata aku. Nah, kata Paripan sendiri itu katanya doa aja Pak, cina ya di depan TV kata aku. Terus ya ini lagi nonton kata aku gitu ya, karena sekitar jam 6 lebih lah ya, karena acara kan selesai jam setengah 7-an. Terus ada yang komen lagi itu ini chat sama Paripan ya, kelihatan sih. Nah, ini sama Bu Imas. Nah, kalau kata Bu Imas ini nih, aku tuh pas updatean pingin di ruqyah. Nah, kataku kan updatean yang kedua itu ada yang tahu tempat ruqyah nggak. Nah, ternyata Bu Imas balas tuh ya, teman pemetaan waktu kemarin sensus penduduk. Beliau balasnya gini nih, ada nih di sini Gus. Nah, kataku berapa Bu? Soalnya kan aku lagi krisis nih gitu ya, tapi pengen diobatin gitu kan. Dan katanya sih kata Bu Imas jawabnya jadi semasihan ya, artinya itu tergantung si kelasnya gitulah, mau 100 juga sih katanya. Di sana biasanya orang-orang ngasih 100. Terus
dia balas lagi, kunaon katanya atau kenapa gitu. Nah aku balas, aku pakai bahasa Sunda ya, Agus rada-rada terkadang ajan subuh bu, loba jurigan sigana teh. Nah ternyata dia balas lagi nah aku balas lagi dong, sambil ketawa, tibrawai. Nah tibrawai itu kayak apa ya namanya, ya tidurnya pulas gitu ya. Terus sholat tuh kadang jam 5, kadang setengah 6. Nah oh kata Bu Imas itu, oh ya mah beki bobo nu puguh mah. Nah, katanya kalau di Indonesiain, itu mah karena suka tidur aja katanya. Iya nih Bu, kata aku, semenjak corona jadi tidur mulu ya karena nggak ada kerjaan gitu kan ya. Nah sumpah kata Bu Imas tuh sumpah karena udah enak gitu ya sama sama kegiatan selama corona ini. Oh, kata aku balas lagi dong, mohon nih Bu, udah 1 bulan nih dari tanggal 15 Maret gini-gini terus ya. Nah gitulah, pokoknya masih panjang sih chatnya, kata pokoknya mah intinya ya katanya ada di daerah beliau. Terus ada Teh Dian juga, kata Teh Dian, kunaon katanya. Ini kenapa-napa kata aku, ya mungkin biar nggak jomblo aja sih tahu. Terus ya katanya beliau juga pengen ikutan. Terus nah pada akhirnya ada, oh ya sebelum Pak Dede ada Sofwan juga yang balas katanya, buat nyari jodoh gitu ya. Nah terus ada Pak Dede ngasih saran, apa namanya, harus lihat aja dengerin MP3 Ustadz Nay. Nah maka aku searching dan pada malam harinya aku cobain sekitar jam 9 malam karena udah habis nonton film India di Antv gitu ya waktu itu. Terus aku cobain udah sholat isya, aku cobain dengerin MP3 itu, dan seperti inilah videonya. Nah jadi aku cobain, aku menghadap ke kiblat dan dengerin MP3 dari YouTube ini. Aku pakai headset gitu ya sambil menghadap ke kiblat, dan mata aku coba untuk merem atau tutup mata. Dan selama menutup mata itu aku menghayati atau mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz Nay secara apa namanya, fokus gitu ya. Aku dengerin terus gitu. Nah di dalam mata aku itu kayak melihat apa namanya, perbuatan-perbuatan buruk aku yang pernah aku lakukan gitu ya. Dan aku tuh di sini merasa nggak enak gitu ya. Aku membayangkan banyak kesalahan atau dosa-dosa yang pernah aku lakukan gitu ya. Dan ya aku dengerin terus di sini tuh, ketika Ustadz membaca ayat-ayat yang dibacakan itu kan ini langsung kedengar gitu ya ke telinga karena pakai headset. Tapi entah kenapa ternyata kedengar juga gitu ya sampai keluar karena saking heningnya mungkin ya. Nah ini tuh udah hampir jam 9.15, padahal aku mulainya itu jam 9 karena ke videonya aku potong juga. Nah di beberapa menit kemudian itu aku merasakan seperti apa ya namanya ya, kayak denyetan sakit itu gitu ya di tubuh aku. Aku dengerin terus. Nah itu menuju hampir jam 9.20 gitu ya.
Nah di sini tuh mulai merasa nggak enak badan gitu. Aku tuh dengerin terus. Nah ini mulai agak-agak nggak enak ketika ayatnya dikencengin gitu ya bacanya. Mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Nah kenapa kebayang dosa mata gitu ya, dosa-dosa ketika masa aku sekolah dulu gitu ya. Aku merasa dosa yang paling banyak itu di mata gitu ya, karena mungkin melihat atau nonton yang bukan hak atau apa gitu ya. Dan selama aku merem ini, aku membayangkan kelakuan aku, terus kebayang juga surga dan neraka gitu. Nah di sini tuh mulai detik-detik air mata aku menetes gitu ya, entah kenapa. Tanpa disadari itu air mata ya di sini nih. Nah ketika itu air mata aku tuh bercucuran. Nah bisa dilihat sama teman-teman tuh, itu air mata aku. Mulai nangis di jam 9.20-an. Ustadznya terus membaca ayat-ayatnya, ayat-ayat ruqyahnya. Di sini tuh aku udah mulai merasa berbeda gitu ya, merasakan perubahan. Mulai merasa tidak enak gitu ya. Ya mungkin karena dosa-dosa aku gitu, yang sehingga membuat aku malas beribadah gitu kan. Ya mungkin karena banyak perbuatan yang tidak baik atau yang berdosa. Jadi pas ketika malam itu kebayang dosa-dosa gitu ya selama hidup. Sampai sekarang usia 26 menuju 27 itu ya terbayang gitu ya yang pernah dilakukan gitu. Aku dengerin terus. Ya walaupun tidak ada efek yang sampai aku kejang-kejang itu, alhamdulillah enggak gitu ya. Ini tuh video lagu atau bukan lagu ya, MP3 suara Ustadznya yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran ini. Kan durasinya 41 atau 45 menit gitu ya, dan aku mulai dari jam 9 dan selesainya itu jam 9.45 ya malam.
ya aku tetap fokus merem, dan selama merem itu aku terbayang terus gitu ya. Dan tanpa disadari air mata itu keluar. Mulai sini tuh nih, di pas ini tuh aku merasakan sesuatu yang tidak biasanya aku di perut, di tangan, di kaki itu kayak ada denyut-denyutan kesakitan. Dan Ustadz Nay terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya ini tuh pakai headset ya teman-teman, tapi karena mungkin hening ya saat malam ini tanggal 7 hari Selasa gitu ya, hujan, jadi suara pergerakan jarum jam itu terdengar gitu. Nah, waktu di sini tuh mulai hampir setengah 10 dan masih tetap berjalan. Nah, di sini aku mulai nggak enak duduk, nangis juga gitu ya. Aku tuh pas waktu merem itu rasanya nangis darah gitu, tapi alhamdulillah enggak. Bisa dilihat di pipi aku itu, yang itu tuh air mata gitu ya. Karena ketika aku merem ini ya tadi benar kebayang terus dosa-dosa atau perbuatan yang tidak baik yang pernah dilakukan selama ini gitu ya. Entah kenapa jadi kebayang pada perbuatan-perbuatan yang pernah terjadi ya, mungkin biar kedepannya tidak terjadi lagi gitu ya. Dan di beberapa menit kemudian itu mulai kerasa nggak enak duduk tuh ya di menit-menit terakhir gitu ya, bukan menit-menit terakhir sih. Nah, ini tuh baru hampir 20 menitan aku dengerin MP3 ngajinya Ustadz Nay. Nah, di sini tuh aku berharap setelah mendengarkan MP3 ini ya, ini nih mulai merasakan gak enak nih. Aku tetap fokus menutup mata aku. Nah, ketika merem juga itu
terbayang di depan mata itu ada makhluk apa gitu. Aku tetap merem gitu, dan tetap fokus dengerin ayat-ayat yang dibacakannya. Ini tuh menghadap ke kiblat ya teman-teman. Nah, ini udah jam 9:30 malam nih. Kalau lihat di jam di belakang itu hampir 21:35 menuju 40 ya. Nah, mulai merasakan nggak enak duduk gitu. Ini tuh aku merasa ada perubahan gitu ya, dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Nay. Nah, ini juga aku ngedengar suara-suara dari atap tempat tidur aku yang biasanya si kucing yang suka lewat. Ya, aku masih tetap fokus dan ini tuh di menit-menit terakhir gitu, sebelum Ustadz Nay memimpin doa, dan aku tuh masih tetap fokus juga, masih mendengarkan ayat-ayat ini ya. Sebenarnya ini tuh langsung lewat headset gitu ya, tapi ternyata terdengar gitu suaranya. Nah, di sini masih ada, ini udah hampir 21:40. Tak terasa waktu sudah setengah jam lebih berlalu. Kalian bisa lihat di jam belakang kepala aku itu ya, itu tuh 21:40 menuju 45 menit. Ya, merasakan gak enak duduk ya, mungkin karena udah setengah jam juga. Aku tetap merem. Nah, di sini tuh menit-menit Ustadz Nay akan selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya, dan inilah penutupnya. Akhirnya selesai juga, aku cabut headsetnya, dan pada sengaja masih nempel di kepala aku. Ini adalah yang Allah ridho untuk kita ya, apapun yang terjadi, sakit, gelisah ya, tidak enak, ini adalah yang Allah ridho untuk kita, ataupun barangkali belum ada respon pada tubuhnya, namun ini adalah yang Allah ridho untuk kita. Baik, selanjutnya dekatkan kedua tangannya di dekat bibirnya, di dekat wajahnya, lalu bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas bersama saya. Alright, now ladies and gentlemen, Wafillah rahimahullah, please gather your hand in front of your face and read the last 3 surah in Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, together with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tiupkan kepada tangannya, blow it in your hand. And repeat again, dan ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alright, brother and sister Indian, sweep it in your body for 3 times entirely. Baik bapak dan ibu semuanya, teman-teman, wafilah rahimahullah, usapkan seluruh tubuhnya, usapkan kedua tangannya ke wajah, kepala, pundak, ya, dada, perut, kaki. Jadi barusan udah dengerin ruqyah dari Ustadz Nay yang ini, dan ini tempat disedari sampai nangis merah, dan mendengarkannya tadi sampai puas. Mudah-mudahan ya, ini tuh videonya sepanjang bukan video yang ini A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq. Ini judulnya MP3 ayat ruqyah, min dan kulli ini syaitani tuh wa bukan hamma wa min kulli ainin lam. rekayasa, Bismillahilladzi la dan ini tuh yadurru nangis ma'asmihi shay'un fil ardi wa telah la fis mendengarkan sama' wa huwas sami'un setengah jam 'alim. lebih tadi, Bismillahi yang arkikum dirasakan min di kulli syai'in yu'dikum punggung ini min syarri agak kulli berat. nafsin aw 'ainin hasid. Terus Allah yasfikum. Bismillahi arkikum. Bismillahi arkikum. terus Bismillahi itu apa arkikum. ya, terasa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. dari Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Ustadz Rai. Alhamdulillahirabbil Itu bukan bohong. Terima kasih, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah guys, video yang tadi aku rukiahan dengerin lagu MP3 Ustadz Rai mengenai ayat-ayat rukiah, dan ternyata tanpa disadari tadi ya, air mata tuh sampai mencucurkan air mata gitu ya. Dari jam 9 aku dengerin sampai sekitar jam 10-an gitu ya lewat YouTube, dan ternyata mata sampai merah. Terus waktu di rukiah itu pundak itu terasa berat, terus kadang perut juga kayak ingin mengeluarkan sesuatu gitu ya, entah itu karena efeknya mungkin ya, karena kata Pak Dede gitu ya, yang teman di BPI katanya sih kalau kita sampai muntah itu mungkin ada efeknya gitu, mungkin ada sesuatu yang ada pada diri kita, dan kalau ada efek seperti itu atau gejala seperti itu harus dirukyah langsung. Tapi sih mudah-mudahan sambil dengerin lagu MP3 tersebut itu mungkin ada perubahan ya. Tadi juga sih aku setelah nyobain video yang dengerin MP3 itu ya, ternyata pas pagi-paginya itu ada perubahan ya. Aku bangun jam 4:30-an, dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan ada efek yang bermanfaat gitu buat teman-teman. Mungkin kalau mau coba, karena rukyah ini bukan hanya untuk orang yang terkena sihir atau gangguan jin atau apapun ya, bisa buat terapi diri juga, mungkin seperti itu. Kalian bisa lihat video atau cari aja, searching aja di YouTube-nya atau Ustadz Rai. Nah di sana di video-videonya banyak playlist atau MP3 buat rukiah. Mungkin itu saja cerita pengalaman rukiah aku. Buat teman-teman yang mau nyoba silahkan, kalian tinggal dengerin dari YouTube sambil menghadap ke kiblat, gunakan headset biar langsung ke telinga gitu ya. Mungkin itu saja pengalaman aku gitu ya. Kalau ada rukiah massal atau rukiah apa gitu ya, pengen dicoba juga sih, biar akhir-akhir ini biar nggak males gitu ya, karena nggak tahu kenapa gitu ya, akhir-akhir ini tuh bawaannya males gitu kan ya, bangun kadang siang, terus yang penting udah sholat dulu gitu ya, terus tidur lagi kan gitu, itu kan males gitu ya, nggak mau gerak. Apalagi kan sekarang geraknya dibatasi juga, nggak boleh kemana-mana, nggak seperti itu. Mungkin itu saja sih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon bantuannya juga buat YouTube saya, karena untuk biar lebih baik lagi lah intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.